Halo anak bioskop. Halo anak bioskop. Perkenalkan, Saya Leandro Syarif. saya Mana Manopo. Saya Sarul Jayanto. Saya Niko Rossi. Jadi hari ini kita mau promosi film terbaru kita semua yang akan tayang sebentar lagi 19 Oktober ya. Indigo namanya. Super excited ya. Gak sabar banget, kita mulai syuting dari bulan apa ya? Mei ya? April. April ya. April, terus cukup lumayan padat banget sampai akhirnya dari proses editing, terus kita sempet PO ya, bukan PO ya, dubbing. Terus habis itu sekarang udah mau tayang, agak sedikit cepet banget, tapi karena mungkin film ini udah banyak banget yang menunggu dan banyak banget yang excited banget, dan hasil dari filmnya kita juga udah lihat dari potongan-potongan karena kita udah sempet dubbing, itu hasilnya puas banget sih. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang sama ya. Aku deg-degan juga, excited juga. Mudah-mudahan pada suka. Ya. Bagus sih filmnya. Udah, nonton lah. Ya pasti Indigo ini berkisah tentang ya Indigo, orang yang punya kemampuan khusus, terus menceritakan tentang sebuah keluarga yang awalnya mungkin memang sudah pecah, tapi dipersatukan kembali dengan kemampuan ini dan punya kerekatan khusus dan akhirnya membuat menjadi satu keluarga yang utuh lagi. Gitu, karena cinta yang hilang dipertemukan dengan cinta yang baru lagi. Ya, halo semuanya, saya Andreas berperan sebagai Aksa. Aksa ini anak tunggal dan dia di sini salah satu pasangan dari pemerannya langsung, yaitu Zora Amanda Manopo, dan selebihnya tinggal nonton aja film ini. Ya kalau aku berperan sebagai Zora, aku punya adik dan aku seorang seniman. Saya menjadi Bisekar adalah apa ya dia? Makhluk halus. Bukan dong. Bisekar adalah orang yang punya kemampuan yang memang praktek ya, dia menolong orang-orang yang mengalami hal mistis. Orang yang bisa di antara semuanya. Aku berperan sebagai Ninda. Ya. Ninda ini adiknya Zora dan dia lebih ke pendiam dan dia ini dianggap aneh sama temen-temennya karena dianggap itu. Kalau belajar langsung sama ibu sih agak serem ya kita belajar langsung ya. Paling hanya ingin menanyakan aja kondisi dan situasi ketika menghadapi hal seperti ini, reaksi ibu seperti apa. Pertama-tama mungkin, ibu kalau ngeliat ini kayak gimana sih, rasanya seperti apa, terus bedanya ini sama ini apa gitu. Terus bayangan, aku mau tahu bayangan emang kalau wujudnya si makhluk ini tuh seperti apa sih gitu kan. Karena yang kita lihat, yang kita dengar di televisi kan wujud si ini begini, tapi aslinya sebenarnya nggak kayak gitu loh yang ibu lihat, dan itu aku jadi punya ada bayangan buat aku, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi observasinya langsung sama sama yang lebih ahli, sama yang ahli dokter ya. Bukan dokter. Tantangannya adalah tantang ya. Itu sangat tantang sekali ya. Jadinya kalau udah nggak tahu tantang ya nggak akan itu tantang. Jadi ini horor pertama gua pastinya. Gua sebenarnya deg-degan banget. Tapi gua itu pernah bikin short movie horor sebenarnya dan itu non script. Jadi langsung bikin. Jadi menurut gua gue pengen recall apa itu bisa works di film Indigo ini. Apalagi ini film yang dengan tanggung jawab yang besar gitu. Jadinya apalagi udah ada Kasara ya, ada Amanda Manopo, ada Niko Rossi. Ini trio horor semua ini ya sebenarnya ya. Secara kita sadar tiga-tiga ini sebenarnya sosok wanita menyeramkan sebenarnya. Tapi dan mereka ini sangat tapi cantik ya. Tapi gue takut sama parokinya juga, takut ini. Tapi ya paroki kan gitu hitback kan bikin film horor. Jadi gua takut ini filmnya
nggak masuk apa genrenya, karena kan gue anak bandel biasanya. Di sini gue baik-baik. Nggak, tapi di awal di reading itu Aliando juga banyak ngobrol sama aku, kayak dia nanya apa sebenarnya indigo itu apa, kayak gimana sih rasanya hidup punya ini gitu. Jadi dia benar-benar cari tahu sebenarnya dari awal pada saat reading, terus kenalan sama, kan baru ketemu di situ kan. Jadi dia benar-benar mencari tahu. Tapi untungnya Aliando melakukan eksekusi yang sangat baik ketika dalam syuting film Indigo. Jadi kita lihat karakter Aliando yang sebelum kita udah tahu seperti apa menjadi serigala dan teman-temannya. Di sini Aliando memberikan hasil yang sangat luar biasa. Saya sih nggak akan ngapa-ngapain ya, paling tutup mata sambil teriak minta tolong. Ya, gampang. Kalau Nicole? Ngeliat sosok. Apa ya Nicole enggak? Aku Sekar gitu enggak? Iya, Sekar. Apa selfie? Tapi teriak-teriak dulu. Teriak-teriak dulu baru panggil. Kalau Ali gimana? Kalau melihat sosok Ya. kenalan, Go. karena gue nggak tahu ya, apalagi kalau sosoknya itu cewek gitu. Overall sih mungkin ada lah ya, ada beberapa kejadian-kejadian film, namanya film horor dengan kondisi rumahnya pasti kan ya tempat yang tidak berpenghuni, kita masuk ke sana dengan banyak kru, terus kita juga berisik atau mungkin kita kotor juga dari secara Bercanda juga kan? bercandanya kita atau dari apapun itu ya, kita nggak tahu, terganggu pasti mungkin mereka iya kan, kita kan sebenarnya kita yang tamu kan gitu. Jadi ya ada aja sih sebenarnya, kesurupan pasti ada, terus ketempelan pasti juga ada, suasana syutingnya jadi nggak enak pasti ada. Tapi bukan yang sampai harus berhenti gitu kegiatannya, jadi Iya, masalah. nggak masalah. Karena kan kita juga ada kodam sendiri kan. Iya. Selama ada Bu Sekar aman. Wujud kodam ya kalau dimainin itu udah naik. Waduh, ya jauh lah. Walaupun gue belum berkelana kemanapun itu film-film Indo ya, gue belum pernah ketemu kru dengan tim seperti ini belum pernah gitu. Tapi gue pernah bekerja dimanapun itu. Tapi di sini yang namanya performa ya, gue sangat garanti pemain cast dari Indigo ini luar biasa mainnya. Sama halnya ini tuh semenjak aku hiatus lumayan lama di dunia horor ya? Iya, dunia horor. Aku sempat kemana-mana dulu, terus balik lagi. Ini sebenarnya agak sedikit riskan buat aku ambil horor lagi, karena sekali ngambil horor pasti akan keterusan horor. Tapi karena di sini saya dipertemukan sama orang-orang hebat, jadi dengan cerita yang cerita yang sangat membuat aku semakin penasaran dan ingin mau untuk ngambil cerita ini, ya aku jadinya mau gitu. Tapi untuk tawaran horor nantinya aku pasti say no. Oh. Kalau ada Ibu? Oh iya, gitu. Ya Ibu mah. Kalau sama Ibu aku nggak nolak. Tapi Ibu main ambil drama deh. Jadi jahat nggak apa-apa deh. Atau thriller aja. Thriller oke. Kalau horor aku masih mikir-mikir. Beauty and the Beast gue nggak bikin, kan gue jadi Beastnya. tapi pas udah ganti bukan gue ya. Iya. Ini lain. Ini kan kalau misalnya yang bikin beda mungkin dari setiap cerita kan pasti berbeda ya. Dan yang aku suka dari di film ini adalah banyak hal yang related dengan apa yang dialami pribadi gitu aku, Sarah Wijayanto. Jadi ya nonton aja sih, harus nonton dan menilai sendiri gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kemarin selama syuting nyampe rasanya ke penonton. Menurut aku film Indigo ini emang unik dan exciting. Proses syutingnya pun exciting karena emang banyak set-setnya dan banyak kejadian juga. Jadi aku nggak sabar sih nonton film Indigo ini. Kita pun pemainnya juga pengen banget, nggak sabar juga mau nonton. Lu nggak sabar banget, kita sudah mempersiapkan banyak hal lah. Ada golden scene-nya dia, soalnya gue juga penasaran. Tapi I'm grateful for this movie. Oh ya? Aku ketemu kalian itu salah satu berkah buat aku, kayak nggak, maksudnya kayak I find kayak keluarga kita, aku sayang banget. Oh, tuh ya. Ini horor bukan sih?
Tapi sebenarnya film Indigo ini juga bukan cuma ngasih jump scare, horor. Banyak gue mau petik banget. Udah. Enggak, banyak hal yang bisa dipetik, maksudnya gitu. Iya, memang. Petik mangga sih. Maksudnya masih banyak hal yang bisa dipetik dari film ini. Jadi kutipan-kutipan nanti kalian bisa lihat sendiri. Sebuah rasa penyampaiannya. Jadi sebenarnya nggak cuma ngasih euforia, ngasih adrenalin horor aja, nggak juga. Ada beberapa adegan sedihnya juga. Jadi banyak makan yang aku bilang mudah-mudahan rasanya yang kita rasakan di set itu akan nyampe. Kalau anak bioskop jangan lupa nonton film Indigo tanggal berapa? Tanggal 19 Oktober 2023 di Cinepolis Cinemas.